Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Nama saya Wayan Didik Mariawantika, mahasiswa PPG Universitas Negeri Surabaya dalam jabatan tahun 2020. Pagi ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran untuk sebagai prasyarat untuk mengikuti kegiatan uji kinerja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, selamat pagi anak-anak sehat, anak-anak hebat. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Udah sarapan semua? Suara Bapak kemudian gambar Bapak yang ganteng ini kelihatan enggak? Alhamdulillah, berarti sinyalnya bagus ya. Baik anak, sebelum memulai pelajaran kegiatan kita pagi hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Silahkan salah satu pemimpin doa. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Baik anak-anak, Bapak lihat ini semuanya sudah ada yang masuk, tapi masih ada juga yang belum masuk. Ada 12 orang yang sudah masuk. Jangan lupa nanti silahkan kalian isi kehadirannya di Google Zoom yang sudah Bapak kirim di grup WA tadi ya. Anak-anak, Bapak sudah mengirimkan bahan ajar yang berupa LKPD, kemudian handout, kemudian aplikasi pad di Edmodo. Apakah sudah di-download semua? Sudah ya. Materi apa yang kita bahas pada hari ini? Energi dan daya listrik. Ya, berarti sudah dibaca ini. Nah, rangkaian pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama kita nanti sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita terlebih dahulu pretest seperti biasa ya. Kita melakukan pretest. Mekanismenya nanti Bapak jelaskan. Kemudian kalian juga nanti mengerjakan LKPD. Kemudian nanti mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Dari hasil LKPD kalian tadi nanti dipresentasikan. Kemudian nanti kalian membuat kesimpulan dari apa yang sudah kalian kerjakan hari ini. Dan terakhir adalah kita nanti mengerjakan post test. Ya? Paham ya? Oke. Anak-anak, kalian masih ingat kegiatan ataupun materi pelajaran kita minggu yang lalu? Ingat Pak. Masih ingat ya? Kita membahas tentang apa nak? Rangkaian listrik, seri dan paralel. Bagaimana cara mengukur tegangan dan 4 arus listrik? Dengan Menggunakan alat ya. Alat untuk mengukur tegangan apa namanya? Voltmeter. Dan ampermeter itu untuk mengukur apa? Arus listrik. Oke, berarti masih ingat. Bapak punya gambar, nanti silakan diperhatikan. Baik anak-anak, gambar apakah di samping itu? lampu dan wadah. Lampu dan
adanya. wadahnya. Ya. Oke, nah di situ perhatikan ada tulisan yang ini 100 W per 220 sampai 230 V. Apakah maksud tulisan tersebut, nak? Lampu akan menyala dengan baik jika kita pasang pada tegangan 220 ampere dan memutar daya sebesar 100 V. Di rumah kita, sumber energi apakah yang digunakan untuk menyalakan lampu? Apakah PLN, apakah diesel, apakah baterai? Di rumah kita pakai apa? Baik, iya, kita pakai PLN ya. Di rumah semua udah ada PLN semua ya. Iya, Pak. Nah, ini apakah kita perlu membayar setiap bulannya untuk lampu tersebut? Kira-kira semakin besar daya tegangan dan arus listrik yang kita gunakan, apakah berpengaruh dengan besarnya biaya yang akan kita bayarkan kepada PLN? Berpengaruh. Berpengaruh. Ini Bapak bawa apa, nak? Bapak punya dua buah lampu. Yang ini tertulis 12 watt dan yang ini tertulis 16 watt. Ya. Kira-kira kalau rumah Bapak itu Bapak kasih 10 lampu yang 16 watt dan rumahnya si Jeva Bapak kasih 10 lampu yang 12 watt. Kira-kira bayar listriknya besaran rumah Bapak apa besaran rumahnya Jeva? Kenapa? Ayo. Lampu menggunakan daya sebesar 16 watt, sedangkan rumah saya 12 watt. Selain besarnya watt sebuah lampu, itu ada juga yang mempengaruhi, yaitu lamanya lampu hidup. Hari ini kita akan bahas itu tentang energi dan daya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita nanti dapat menghitung besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam penggunaan alat-alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita juga nanti dapat menghitung besarnya daya listrik yang dibutuhkan dalam penggunaan alat-alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita nanti juga akan menganalisis hubungan energi dan daya listrik pada perhitungan penggunaan listrik di rumah. Selanjutnya, kita juga dapat menghitung biaya yang harus dibayarkan kepada PLN untuk penggunaan kebutuhan listrik setiap bulannya. Dan nanti kita juga dapat menjelaskan upaya-upaya untuk penghematan energi listrik di rumah kita. Dan yang terakhir, kita dapat menyaksikan pengukuran tegangan listrik dan kuat arus listrik pada suatu rangkaian menggunakan aplikasi PET untuk dihitung energi dan daya listrik dalam sebuah tabel data. Selanjutnya, selain tujuan, kita juga punya manfaat. Manfaat pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui bagaimana cara menghitung biaya yang harus dibayarkan kepada PLN berdasarkan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita
menerapkan cara-cara penghematan energi listrik sehingga dapat mengurangi biaya tagihan listrik di setiap bulannya. Untuk kegiatan hari ini, Bapak akan mengambil penilaian. Penilaiannya ada 3. Ada 3 metode penilaian yang Bapak gunakan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini lembar observasi berdasarkan sikap kalian atau peserta didik selama mengikuti pembelajaran sinkronus. Jadi selama pembelajaran ini nanti Bapak akan menilai, ya, menilai ini hasilnya. Bapak akan menilai proses kalian, sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran. Itu adalah penilaian sikap. Yang kedua, penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Kalian nanti harus mengikuti, yang pertama adalah pretest dan yang kedua adalah post-test. Seperti pembelajaran sebelumnya, sebelum belajar kita akan melakukan pretest terlebih dahulu, dan nanti setelah di akhir pembelajaran kita akan melakukan post-test. Kalian ingat KKM kita? Berapa KKM kita? 76. Oke, jadi nanti diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini mendapatkan minimal nilai yaitu 76. Itu minimal. Namanya KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dan yang ketiga, penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Itu nanti dibuktikan dari video praktik yang kalian kirimkan ke Bapak dan juga LKPD yang sudah dikerjakan yang kalian kirimkan ke Bapak. Oke, paham anak-anak? Baik anak-anak, kita di sebelah kanan kalian ada chatroom. Oke, nah nanti akan Bapak kirimkan linknya, ya, melalui chat. Itu adalah link pretest. Oke, silahkan kalian kerjakan pretestnya dalam waktu 5 menit dari sekarang. Untuk linknya ada di sebelah kanan, Bapak kirimkan melalui chat Google Meet ini. Silahkan dikerjakan. Paham ya? Bisa dibuka? Oke, silahkan. Baik anak-anak, sudah dikerjakan? Sudah. Oke, bagaimana dengan nilainya? Bagaimana dengan nilainya? Kurang? Oke, tidak apa-apa anak-anak. Jadi ya, nilainya kecil tidak apa-apa. Nah, nanti setelah kita belajar, kita bisa memperbaiki nanti di post test. Ya. Baik anak-anak, Bapak punya video, silahkan kalian saksikan terlebih dahulu untuk sebagai simulasi kita sebelum masuk pembelajaran inti. Silahkan disaksikan. PT PLN menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk pengguna daya 450 dan 900 volt per ampere. Direktur Niaga dan Manajemen PLN menjelaskan kenaikan tarif murni dari kenaikan pemakaian pengguna listrik pada April dan Mei lalu. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta PT PLN untuk proaktif menjelaskan perihal kenaikan listrik yang dialami warga. Kita pada waktu bulan Maret dan bulan April melakukan pencatatan meter yang dipakai oleh pelanggan itu melalui rata-rata 3 bulan ke belakang. Nah, 3 bulan ke belakang ini adalah pemakaian yang minimal ya. Caranya adalah hak kita, hak konsumen, agar hak kita tidak dilanggar oleh PLN selaku penyedia listrik ini. Baik anak-anak,
Sudah ditonton tadi videonya ya? Udah, Pak. Baik, setelah menonton video tersebut, informasi apa yang dapat kalian ketahui? Kenaikan yang menggunakan kita. Ya, video tadi adalah menjelaskan tentang kenaikan energi listrik dan berdampak pada ekonomi ya. Nah, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi ini? Bagaimana cara menghemat energi listrik? Bagaimana Cara menghemat energi listrik. cara menghemat energi listrik? Oke, bagus sekali. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Ya, silakan. Menghitung biaya tagihan listrik setiap bulannya. Bagaimana cara menghitung? Ya, betul. Menghitung atau menghemat? Menghitung energi listrik tiap bulannya. Nah, baik anak-anak, bagus sekali kalian memunculkan permasalahan, identifikasi masalah. Nah, inilah nanti yang akan kita ketahui bersama ya. Oke, untuk lebih lanjutnya Bapak nanti akan mensimulasikan aplikasi PET seperti biasa. Bapak akan mensimulasikan aplikasi PET. Nanti silahkan disimak ya. Baik, di layar kalian sudah nampak aplikasi PET? Nampak ya? Nah, silakan diperhatikan. Bapak akan mensimulasikan sebuah rangkaian. Nah, nanti tugas kalian juga nanti silahkan untuk membuat rangkaian juga dan direkam dalam sebuah rekaman video, kemudian nanti dikirimkan ke Bapak ya. Baik, Bapak akan membuat sebuah rangkaian seperti biasa. Kita pakai, ambil dulu alatnya, lampu, kemudian baterai. Baik, sekarang kita simulasikan penggunaan voltmeter. Kita ukur tegangan dari lampu tersebut. Berapa tegangannya? Oke. Bisa ya menggunakan voltmeter ya? Oke. Kita kembalikan voltmeternya. Kita menggunakan ampere meter. Berapa arusnya? 0,9 ampere. Baik, bisa ya cara menggunakan ampere meter dan voltmeter? Bisa. Oke, jangan lupa nanti buat juga videonya ya, kirimkan ke Bapak ya. Ya, Pak. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan simulasi PET tadi, tugas kalian atau selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, kerjakan LKPD yang sudah kalian download tadi dari Edmodo. Kalian bisa print atau bisa juga dengan tulis tangan. Jangan lupa buat video praktek saat mengerjakan LKPD dan kirim video hasilnya ke WA Bapak ya. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan terakhir dari LKPD, kalian bisa diskusi dengan teman kalian di grup
mencari sumber bacaan dari berbagai sumber dan dapat dari buku mana saja mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Anak-anak, silakan Bapak kasih waktu 1 jam. Silahkan nanti kalian untuk mengerjakan ya. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik. Silahkan dikerjakan. Semangat, kalian pasti bisa. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, baik anak-anak, Bapak sudah menerima hasil dari pekerjaan kalian. Semuanya sudah mengumpul. Bagus. Ada kesulitan? Tadi kerja sendiri atau bersama teman? Sendiri. Baik, Bapak akan memutar satu video dari kalian. Silahkan disimak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Melia, kelas 9A. Saya akan mempraktekkan tugas LKPD energi dan daya listrik. Saya menggunakan 1 buah lampu. Satu buah baterai, 1 saklar. Saya akan menutup saklarnya. Kemudian lampu akan menyala. Saya akan mengukur lampu dengan voltmeter dan menghasilkan 9,00 volt. Ukur arus dengan amperemeter dan menghasilkan 0,90 ampere. Pengukuran dalam tabel pengamatan. L1 4,50 volt. Ya. 1,40 volt. P1 sama dengan F1 dikali I1 sama dengan 2,025. Satu saat T sama dengan 10S sama dengan 20,25. Ada Ya. lampu 2. Ada lampu 2, silakan. F2 sama dengan 4,50. I2 0,45. P2 sama dengan F2 dikali I2 sama dengan 2,025. E2 saat T sama dengan 10S 20,25. E total E1 ditambah E2 40,5. Berapa? Rumus daya P sama dengan P dikali rumus daya P sama dengan P dikali I, seperti itu ya. Ya, kemudian untuk lampu 1 dari hasil tabel ini dihasilkan bahwa besarnya daya adalah 2,025. Apa satuan daya? Watt. Baik. Kemudian tabel selanjutnya ini ada E. E pada saat T10S. E itu apa sih? Energi. Energi pada saat T waktu 10 second. Rumusnya E sama dengan V kali B. I kali T. B. Kalikan 4,5 dikali 0,4. Oke, baik. Oke, berarti kalian sudah paham. Ada yang lain yang menunjukkan hasil yang berbeda?
Ya, Jadi untuk lampu satu berapa dayanya Ina? Berapa dayanya? Berapa P-nya? P-nya 2, iya 0,25 watt. Untuk lampu 2 berapa P-nya? 2,25 watt. Oke, energi yang digunakan selama 10 detik. Untuk lampu satu berapa? Satu lampu berapa? 20,25. Oke, lampu 2 40,5. 40,5. Karena menggunakan dua lampu. Untuk siswa yang lain, adakah yang menunjukkan hasil yang berbeda? Sudah paham dengan penjelasan dari Ina? Paham. Coba kesimpulannya apa Ina? Kesimpulan, semakin lama waktu yang dipakai lampu menyala, semakin besar energi yang dibutuhkan. Semakin lama lampu yang dinyalakan, maka Lama waktu yang dipakai lampu menyala, semakin besar energi yang dibutuhkan. oke, ada lagi? Kesimpulan yang lain? semakin banyak lampu yang digunakan, listrik yang digunakan semakin besar. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang akan mengerjakan soal nomor 2? Saya, Pak. Baik, siapa? Bawa bacakan soalnya. Dalam sebuah rumah terdapat 5 buah lampu 10 watt. Digunakan selama 10 jam per harinya. Sebuah setrika 250 watt digunakan 1 jam. TV 300 watt digunakan selama 5 jam. Nah, jika tarif listriknya adalah 1000 per kWh, berapa tagihan listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan? Ini tadi Bapak sudah dapat kiriman tugasmu tadi. Silakan dijelaskan ya Pak. Diketahui jumlah lampu sebanyak 5 buah. Daya 60 watt. Ya. Waktu lampu jam. Terus? Daya setrika 250 watt. Waktu setrika digunakan 1 jam. Ya. Daya TV watt. Waktu TV digunakan 5 jam. Dan tarif 1000 per kWh. Itu yang diketahui. Ya. Baik, lanjut. Watt lampu sama dengan jumlah lampu dikali daya lampu dikali waktu lampu sama dengan 500 Wh. Watt TV sama dengan jumlah TV dikali daya TV dikali waktu TV sama dengan 1500 Wh. Watt sama dengan jumlah setrika dikali daya setrika dikali waktu setrika sama dengan 250 Wh. Watt total sama dengan watt lampu ditambah watt TV tambah watt setrika sama dengan 2250 Wh atau 2,25 kWh. Biaya 1 bulan sama dengan 2,25 kWh dikali 30 hari dikali 1.000 rupiah sama dengan 67.500 rupiah. Baik. Ada jawaban lain nak selain punya Java? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Yang pertama kita mencari energi lampu. W lampu sama dengan jumlah lampu dikali apa ini ya Pak? PL apa aja Pak? PL Daya lampu. Kemudian T dikali lagi TL apa T? Waktu lampu. Berapa lampunya? 5. Berapa dayanya? 10 watt. Berapa waktunya? 10 second. Jadi dikalikan total 500 watt itu dalam satu
1 hari. Jadi energi ini dalam 1 hari. Oke. Kemudian kita ini Jeva mencari energi TV. Oke. Berarti energi TV dalam 1 hari berapa ini Jeva? 1500 WH. Ya, 1500 watt hour atau WH. Dan yang terakhir ini energi dari setrika. Setrika tadi hidup selama 1 jam. Kemudian dayanya adalah 250, kemudian jumlahnya adalah 1. Berapa jadinya? 250 WH. 250 WH. Nah, kemudian ini di total jumlahnya, total W, total energi 500 dari lampu, 1500 dari TV, 250 dari setrika, hasilnya adalah 2250 WH. Ini dijadikan kWh. Betul, oke. Nah, kemudian ini biaya dalam 1 bulannya. Ini jumlah kWh dikali 30 hari ini Jeva ya? Iya Pak. Dikali 30 hari, maka akan ketemu berapa jumlah kWh yang digunakan. Nah, setelah ketemu baru dikalikan berapa per kWh-nya tadi? 1000. 1000. Baik, dikalikan ketemunya 67.500. Baik, pintar sekali. Untuk yang lain, adakah yang berbeda? Yang lain? Tidak, Pak. Tidak ada. Untuk soal nomor 3, mari kita bahas. Bagaimanakah kamu dapat menghemat energi listrik di rumahmu? Mematikan lampu pada siang hari dan ketika mau tidur. Mematikan TV ketika tidak ditonton. Menghemat air. Ya. Yang pertama, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik? Bagaimana dengan penggunaan lampu? Mematikan lampu pada siang hari dan ketika tidur. Oke. Apalagi? Gunakan air secukupnya. Menggunakan air secukupnya supaya mesin pompa lampu, pompa listrik tidak sering menyala seperti itu. Oke, bagus. Oke, lanjut. Apalagi? Setelah selesai mengecas HP, charger dicabut. Setelah mengecas charger. Ya, betul. Apalagi? Mematikan TV ketika tidak ditonton. Nah, ini yang sering ketinggalan ini, mematikan TV kalau sudah tidak ditonton. Apalagi? Mencabut setrika setelah selesai digunakan. Mencabut setrika. Baik, kita sekarang masuk ke rangkuman. Kesimpulan apa yang kita dapat pada kegiatan hari ini, anak-anak? Yang pertama, silakan. Untuk menghitung energi listrik dapat menggunakan rumus W sama dengan F dikali I dikali T. Dikali T. Selanjutnya apa lagi? Untuk menghitung daya listrik menggunakan rumus P sama dengan V kali I. Untuk mengetahui tagihan listrik sebulan, maka kita hitung energi listrik total yang digunakan. Energi listrik total yang digunakan Selama 1 bulan dikali dengan tarif per kWh. Selanjutnya adalah upaya-upaya penghematan listrik. Diantaranya yang pertama, mematikan lampu, mematikan TV jika tidak digunakan, hemat air, mencabut charger HP, dan yang terakhir menggunakan lampu LED. Selain itu juga masih banyak sekali lagi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk apa
apa? Menghemat listrik. Baik, sampai di sini Bapak rasa sudah paham. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke fase selanjutnya, yaitu kita akan melaksanakan post test. Untuk linknya Bapak kirim di kolom apa ini? Percakapan. Silahkan nanti dikerjakan. Post testnya Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan. Sudah dikerjakan semua anak-anak post testnya? Tidak, Pak. Bagaimana? Dari yang tadi pretest, adakah perbedaan? Ya, Bagus mana nilainya? sekarang. Bagus yang sekarang. Berarti ada peningkatan. Oke anak-anak, Bapak sudah lihat tadi nilai kalian. Ternyata masih ada beberapa yang nilainya di bawah KKM dan 80% sudah di atas KKM. Bagi yang belum menyampai KKM silakan dipelajari kembali ya, kemudian dipelajari lagi dan nanti dikerjakan lagi, dikirimkan lagi ya. Ya nah ya. Ya, Pak. Oke. Anak-anak, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Kalian tadi bisa praktik secara discovery learning. Kalian menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah dari stimulasi yang Bapak tampilkan. Kemudian kalian bisa mencari data. Kemudian kalian juga bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil percobaan kalian, hasil kerja kalian secara presentasi. Tadi sudah dipresentasikan. Kalian hebat, kalian luar biasa. Untuk manfaat pembelajaran hari ini yang perlu kalian garis bawahi yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara menghitung biaya yang harus dibayarkan kepada pihak PLN berdasarkan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan kita bisa tahu bagaimana upaya-upaya untuk menghemat energi listrik. Kita juga bisa tahu atau bisa pintar dalam penggunaan energi listrik di rumah masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi sumber energi listrik terbarukan dan yang tak terbarukan. Silahkan kalian persiapkan diri. Nanti Bapak akan mengirimkan bahan ajar di grup Edmodo kita. Silahkan nanti kalian download dan kalian pelajari. Selain bahan yang Bapak kirimkan, kalian juga boleh mencari sumber referensi lain dari buku, dari internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber energi listrik terbarukan dan tak terbarukan. Untuk selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Tolong dipimpin doa. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa bersama. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Kita hari ini sudah belajar. Jangan lupa, ini musim pandemi. Kalian harus selalu menjaga kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi dan vitamin, dan patuhi protokol kesehatan. Apabila keluar rumah wajib menggunakan masker. Anak, sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian, Bapak Ibu kalian di rumah, ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.